Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sosial dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan keberkahan, dan selalu kami mengajak kalian semua untuk menonton konten-konten yang setidaknya bisa diambil manfaatnya, dan yang baiknya silahkan nggak usah diambil ya, gitulah saya. Dalam tradisi Islam khususnya di Indonesia ada simbol yang dimana simbol ini dipakai sebagai salah satu tradisi di khususnya di Pulau Jawa kalau nggak salah. Kenapa ketupat ini menjadi salah satu simbol ketika eh, hari Lebaran tiba? Apa yang melatar belakangi sehingga ada ketupat ini dijadikan sebagai simbol itu? Oke, oke. Kita mulai dari sejarah ya. Di dalam sejarah ketupat sebenarnya ya, walaupun Islam itu belum masuk di Indonesia dulu, itu ketupat itu sendiri sudah ada. Nah, kegunaannya apa? Kegunaannya itu untuk menjaga rumah sebenarnya. Dari ibaratnya makhluk-makhluk halus lah seperti itu. Nah, setelah Islam masuk, kan kita semua tahu ada Wali Songo, salah satunya adalah Sunan Kalijaga, yang selalu ibaratnya budaya tetap diadakan, tapi nilai-nilai Islam itu juga masuk di dalam budaya itu. Di situ Sunan Kalijaga menjadikan ketupat sebagai simbol ketika Lebaran. Salah satunya seperti itu. Berarti Wali Songo inilah yang mencetuskan, ibaratnya yang pertama kali memulai, bisa dibilang begitu kan. Nah, apakah tradisi ini bertolak belakang dengan tradisi Kejawen ya kalau nggak salah? Nah, apakah ini ditentang oleh Kejawen sendiri atau gimana sih? Maksudnya pemahaman ketupat ini sebagai simbol dari itunya, kenapa bisa diambil sebagai tradisi Islam? Kalau misalkan udah dari dulu kan berarti kan pembahasannya Kejawen ya, agama Kejawen, nah gitu. Sebenarnya bukan bertentangan, tapi mengkolaborasikan antara budaya yang sudah ada itu tidak dihilangkan dengan apa tiba-tiba Islam masuk itu dihilangkan semua budaya, enggak. Budaya tetap ada, tapi di situ Islamnya nilai-nilai keislamannya masuk di budaya itu gitu. Kayak tadi itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari simbol ketupat itu sendiri kan ada 4 sisi. Iya. Nah, 4 sisi kan. 4 sisi menandakan bahwa itu arah utara, selatan, timur, dan barat. Tetapi di situ ada satu sisi yang menjadi pegangan dari ketupat itu sendiri. Nah, yang harus kita pegang salah satunya ketika kita sholat menghadap kiblat. Nah, itu arah kiblat itu sendiri. Nah, itu dari bentuk ya. Kalau seumpama dari nama sendiri nih, ketupat. Kalau di Jawa itu kan ketupat itu kupat, dinamai kupat ya. Kalau di daerah-daerah yang lain di Sunda mungkin berbeda, tapi di Jawa itu kupat. Kupat itu ngaku lepat. Ngaku lepat itu sendiri dimaknai sebagai mengakui bahwa kita salah. Nah, makanya dari itu ketika Lebaran itu kan ada maaf-maafan itu kan, silaturahim, kita memohon maaf ke orang tua, tetangga, orang sepuh, dan lain sebagainya. Itu dari namanya ketupat. Nah, juga dinamakan kupat itu adalah laku papat. Laku papat itu perilaku 4 yang dilaksanakan ketika Lebaran. Menarik nih. Ya. Nah, yang pertama ada Lebaran itu sendiri. Yang kedua luberan, yang ketiga leburan, yang keempat ada laburan. Kita bahas satu-satu nih. Iya. Lebaran. Ya, enggak, tunggu dulu. Ini berarti secara corak filosofisnya bisa dikatakan seperti itu. Ini corak filosofis dari ketupat yang tadi, dari bentuknya, dari namanya. Nah, nama itu yang tadi dibagi 2. Yang pertama kupat itu sendiri ngaku lepat ataupun menyesali kesalahan, atau bahwa kita itu benar-benar salah lah gitu. Manusia itu pasti punya kesalahan kan, seperti itu. Nah, yang kedua nama juga laku 4 tadi, laku papat. Yang satu lebaran. Lebaran itu kan dimaknai sebagai usai. Nah, usai kita melaksanakan 1 bulan berpuasa. Lebaran itu bisa diartikan juga sebagai lebar. Kita harus melebarkan dada kita untuk ibaratnya orang lain meminta maaf, kita maafkan. Kita juga harus melebarkan dada untuk meminta maaf pada orang lain. Baru sama halnya dengan melapangkan dada. Seperti itu. Oh iya. Nah, itu yang pertama ya, lebaran itu sendiri usai. Yang kedua luberan.
Nah, luberan itu sendiri itu kan kalau di luber di makna Jawa itu kan lebih. Nah, ini simbol dari sifat kedermawanan sebenarnya. Sifat kedermawanan seperti ini. Ketika orang punya harta lebih. Oh, maksudnya dia harta lebih ya. Oh iya ya. Luber itu kan orang nggak salah paham gitu iya. kan. Perlu teman-teman tahu bahwa kalau di Jawa itu kata luber itu ketika seumpama contoh lah di ember air itu sudah melebihi penuh gitu, udah penuh ya, dan udah sisanya tumpah. Itu udah tumpah. Nah, itu luber. Nah, itu kan kita ibaratkan di harta-harta kita itu pasti seumpama orang kaya apalagi lah. Iya. Dan kita melihat orang-orang yang tidak mampu, fakir, miskin. Nah, kita harus memberikan harta-harta kita ya, walaupun kita tahu lah ada kewajiban juga zakat fitrah, ada juga zakat mal. Itu dilakukan ya ketika menjelang puasa dan akhirnya kan menjelang Lebaran itu, menjelang Idul Fitri kan. Kalau seumpama kita hitung batasnya aja kan sebelum sholat Idul Fitri. Nah, ini mulai dari awal puasa sampai Lebaran itu ya silahkan. Seumpama kita punya harta lebih ya silahkan kita berbagi kepada sesama. Apalagi orang fakir miskin, itu yang luberan. Kemudian leburan yang ketiga. Leburan itu bagaimana kita melebur dosa-dosa kita, yang salah satunya tadi meminta maaf pada orang-orang. Kita lebur baik itu leburannya kepada Tuhan, hablum minallahnya, kita lebur dosa kepada Tuhan, lebur juga dosa kepada manusia, seperti itu. Makanya Idul Fitri itu kan dimaknai sebagai hari yang suci ya. Nah, Idul Fitri kita mensucikan diri ya, kita meminta maaf. Memang kan kalau semua permintaan maaf kepada sesama itu kan memang nggak bisa diwakilkan gitu. Maksudnya langsung lah dari orangnya, kita salah ke orang ya ke orang gitu kan. Kita mungkin seumpama meminta maaf punya kesalahan kepada Tuhan ya, minta maafnya kepada Tuhan, tapi apakah orang itu ketika kita meminta maaf, orang itu sudah memaafkan sebelum kita minta maaf gitu kan jarang lah orang seperti itu ya. Makanya kadang-kadang orang nggak mengakuin juga kesalahannya sendiri. Nah, itu dia. Nah, makanya kita berusaha untuk meminta maaf, baik itu dia mau maafkan ya alhamdulillah, enggak yang penting kita udah berusaha untuk meminta maaf, seperti itu. Nah, itu ya, itu yang ketiga. Terus yang keempat itu ada laburan. Laburan di Jawa itu pernah ngelabur apa namanya tembok, membersihkan tembok. Iya. Nah, itu semuanya ada makna. Kita bersihkan apapun lah, baik itu jiwa, dari itu fisik kita dan juga rohani kita di situ. Berarti ya rohani yang dimaksud ini termasuk puasa-puasa yang telah kita jalankan itu salah satunya. Kemudian di hari Fitri itu kita melaksanakan sholat itu segala macam, itu dijadikan sebagai hari kebebasan manusia, menjadi kemerdekaan, kesuciannya, melemburnya dirinya dengan orang lain, melemburnya dirinya terhadap Tuhan. Berarti ini ada coraknya sufisme kalau begitu. Kalau sama kayak gitu, kalau kita pahami begitu kan. Nah, artinya bahwa kenapa simbol ketupat ini menjadi salah satu simbol yang memang dipakai di pamflet lebaran ya kan, itu udah pastilah, udah pasti kan, itu pasti ya, orang mau ngucapin aja harus ada simbol loh gitu, simbol segala macam. Ya walaupun itu kalau sekarang kan sudah Islami banget sekarang, tapi sebenarnya itu berawal dari budaya ya, walaupun itu cuma di Indonesia ya. Kalau kita lihat di ibaratnya walaupun Islam di luar itu kan ya simbolnya ya bukan ketupat, karena ketupat memang khas Indonesia banget gitu. Kayak gitu. Berarti perlu ditekankan di sini di konten ini bahwa budaya itu sendiri, teman-teman, janganlah kita meninggalkan budaya kita sendiri. Entah itu budaya secara ritualitasnya berbeda dengan pemahaman Islam, tapi setidaknya ada poin-poin yang dapat kita ambil dan kita kolaborasikan dengan. Makanya itu enaknya Wali Songo. Wali Songo itu kan selalu mengajarkan sesuatu, dikolaborasikan kan, nggak langsung menghilangkan itu budaya yang ada, walaupun dulu budaya itu dilakukan ibaratnya dengan agama yang berbeda ataupun dengan kepercayaan yang berbeda, tapi ini budayanya nih, budaya Indonesia itu kaya banget soalnya, dan jangan sampai kita menghilangkan budaya yang sudah dibangun oleh nenek moyang kita dari dulu gitu kan. Nah, ngomong-ngomong soal budaya ini, ini kan karena nyentil-nyentil budaya kan, otomatis kita harus ngomongin soal budaya. Nah, ada budaya yang memang bertentangan dengan Islam itu sendiri. Apa tuh? Contoh itu ritual ya. Ritual itu ada ritual simbol mohon maaf. Kita mohon maaf dulu karena kenapa?
kan ada yang sekarang misalnya ini sebelum Lebaran tiba ada pemotongan sapi di pinggir pantai. Ya. Ya kan itu tradisinya di sungainya Nyi Loro Kidul itu. Oh, Pantai Selatan lah. Pantai Selatan itu kan ada pemotongan kalau nggak salah ada pemotongan dan darahnya digalirkan ke sungai itu sendiri. Nah, bagaimana sih pemahaman ente sendiri sebagai orang Jawa tentunya? Karena Nyi Loro Kidul itu kan berasal dari Jawa kan intinya gitu kan. Nah, makanya kita kaitkan bagaimana cara mengkolaborasikan budaya itu menjadi tradisi Islam itu sendiri. Nah, jangan orang salah paham ini dengan budaya Nyi Loro Kidul itu. Sedangkan dia kan makhluk yang bersifat makhluk yang bersifat ya abstrak. Nah, abstrak itu sendiri kan perlu dimanain. Orang-orang kan menganggap bahwa itu setan, iblis segala macam. Arti kan kalau setan implikasinya keburukan, negatif jadinya. Tapi kita lihat dari sini nih. Sekarang kita lihat apa yang tadi kan hablum minallah hablum minas. Nah, sekarang sebenarnya jin dan alam sekitarnya itu bisa dimaknai sebagai hablum minal alam. Bagaimana kita menghormati? Menghormati ini sebenarnya bukan dia itu sebagai sesembahan, tapi penghormatan aja. Mereka juga butuh makan, seperti itu. Kita sama mama membuang, ibaratnya bukan membuang ataupun merawat tumbuh-tumbuhan, ataupun ngasih pupuk ke tumbuhan. Itu kan sebagai makanan mereka lah ibaratnya. Nah, di jin-jin dan lain sebagainya itu, ya makhluk-makhluk astral itu juga sebenarnya kan ya butuh makan juga. Salah satunya makanan ya. Itu ibaratnya kita bukan menyembah. Maksudnya ketika kita itu niat awal itu bukan ibaratnya menyembah atau meminta sama mereka, tapi dengan hablum minal alam itu sendiri tadi menghargai bahwa keberadaan mereka ada loh. Ya, keberadaan mereka ada, dan kita harus hormati. Nah, ketika merayakan, masa kita merayakan udah nih sesama manusianya udah, gitu kan? Masa yang alam-alam ini nggak dikasih jatah juga untuk merayakan di hari yang istimewa lah ibaratnya. Nah, itu salah satunya sebenarnya. Tapi berbeda ketika dari niat awal itu sudah, wah ini saya mau menyembah. Udah beda konteks, berarti niat innamal amalu binniyat. Berarti kembali lagi ke niat kita masing-masing. Nah, entah itu kita meyakini bahwa simbol itu adalah kemusyrikan itu sendiri. Iya, benar kan? Ini di Jawa itu kan ada yang memasang dupa. Memasang dupa itu kan memang makanan mereka ya yang harum-haruman, yang biasanya kan ada yang ngasih kopi, itu kan ada aroma kopi yang mereka hirup. Ya, tapi itu bukan sesajen. Kalau sama niatnya sesajen itu sudah ini ya melenceng. Tapi ketika niatnya itu menghormati, oh ada mereka loh ternyata. Berarti ada makhluk abstral yang harus dihormati. Ada, terus kita ya karena mereka butuh makanan kan. Salah satunya dan wewangian itu bunga 7 rupa seumpama. Kan mereka kan ibaratnya makanannya seperti itu. Berarti dalam konteksnya menghargai, bukan berarti menyembah. Nah, perlu dipahami teman-teman bahwa tradisi itu sendiri bukanlah untuk kita menyembah ataupun kita meyakini bahwa dia itu Tuhan. Kita di situ jelas kemusyrikan kan kalau kita meyakini itu Tuhan, jelas. Karena simbol-simbol itu jelas musyrik. Nah, perlu dipahami bahwa dalam tradisi Jawa itu memang kalau ditinjau secara garis besarnya itu ada makna-makna filosofisnya. Banyak sekali makna filosofis. Nah, kadang-kadang kan orang memahami dengan tek per tek yang salah paham. Nah, makanya di konten ini sendiri kita mencoba mengkolaborasikan pemahaman-pemahaman orang yang tentang sajian-sajian itu tadi supaya tidak keliru memahami sesajian itu sendiri. Benar. Nah, kita juga harus pahami bahwa walaupun ini harinya orang Islam nih, Lebaran itu kan harinya orang Islam, tapi kita juga harus menghargai agama-agama lain gitu kan. Maksudnya sama ada agama yang masih mempercayai sesajen ya monggo gitu kan. Maksudnya ibaratnya bukan non-Islam ya, non-Islam jangan sampai tiba-tiba kita ibaratnya tidak membolehkan mereka ya karena ini budaya, jangan sampai kita hilangkan seperti itu kan. Kita pas ada perayaan selain non-Islam sama umat Kristen, ada Natalan, kita menghormati gitu kan. Ketika yang lain sama agama-agama lain Hindu, Buddha, kita juga harus menghormati. Mereka kita sama kita merayakan ya sebisa mungkin karena sama masih tetangga nih. Kita punya tetangga non-muslim, masa kita lagi ibaratnya senang-senang kan, senang-senang makan enak kan. Kalau Lebaran kan identik dengan makan enak, masa tetangga nggak dikasih gitu kan. Seperti itulah. Berarti kan ada ayat yang terkandung ayat Al-Quran juga ya, kalau nggak salah saya mengutipnya, siapakah orang yang berdusta agama
ya kan? Nah, orang yang pendusta agama ini adalah orang-orang yang menolak orang miskin dan menolak anak yatim. Nah, di Lebaran tentunya orang-orang yang punya orang tua pasti dia salaman-salaman dengan orang tuanya masing-masing. Nah, bagaimana ini orang yang nggak punya orang tua? Kita ngerasa sendiri, yang kita perantau aja yang jauh dari orang tua ngerasain bahwa efeknya itu berefek banget di diri, karena nggak ada satu sosok orang yang kayak bukan yang bisa dibilang orang tua kita, yang otomatis ibu, yang cowok kan otomatis dekatnya sama ibu, bukan berarti ayahnya nggak dihargai loh gitu kan, tapi rata-rata dekatnya sama ibu. Nah, bagaimana ini untuk orang-orang yang nggak pulang ini? Orang-orang yang nggak pulang. Ya, kalau sama kita lihat ada dua konteks sebenarnya, orang yang nggak pulang ataupun orang yang anak-anak yang nggak punya orang tua lah, ibaratnya sudah meninggal atau lain sebagainya. Sama orang-orang yang seperti kita atau Simul yang nggak balik kampung, itu yang paling nggak, itu tetap ibaratnya jaga komunikasi, relasi itu tetap harus ada, ngabarin lah, kita harus meminta maafnya walaupun jauh ya lewat online. Seperti itu kan. Berarti tidak membatasi lah. Tidak membatasi. Berarti ada cara yang lain untuk kita berkomunikasi gitu. Iya, yang penting itu substansinya kan dapat, kita meminta maaf gitu lah. Ya walaupun pasti feel-nya beda lah. Jauh sama dekat kan pasti feel-nya beda. Terus yang kedua tadi seumpama ada anak-anak yatim yang sudah nggak punya orang tua gitu kan. Nah, gimana? Ya paling nggak mendoakan. Iya. Kita doakan. Doa itu berefek. Iya. Karena doa anak yang soleh katanya langsung tembus kan ke langit 7 ya gitu kan. Doa sesuatu amal yang tidak akan terputus sampai hari kiamat, bahkan itu doa dari anak yang soleh. Nah, berarti perlu ditekan teman-teman. Jadi kita biarpun ada teman-teman kita yang memang udah nggak ada orang tua, baik pun itu yang masih ada orang tua, kemudian dia nggak bisa lah bertemu secara langsung, maka sama-sama kita kirimkan doa lah kepada orang tua kita di malam Lebaran itu tiba. Nah, ini kadang-kadang ya kan, karena kan orang, ini jangan salah paham. Di malam Lebaran tiba itu jangan hambur-hamburkan uang kalian demi membeli petasan-petasan yang nggak berguna itu. Marilah Kak, sama-sama kita berdoa kepada Tuhan untuk kesehatan orang tua kita. Nah, sebenarnya kalau sama ingin ya hiburan, bolehlah beli petasan 1, 2 nggak apa-apa buat hiburan, ibaratnya ya ngeramein gitu. Tapi tetap aja jangan terlena cuma itu doang. Di malam Lebaran itu salah satu yang kemarin kita udah bahas, merupakan hari ataupun malam yang ibaratnya kita berdoa apapun itu dijabah oleh Tuhan gitu. Dan kadang-kadang itu salah, ketika malam takbiran dan lain sebagainya kita foya-foya lah apa itu kan yang menjadi minuman keras segala macam kan. Nah, itu jangan. Mending beli minuman teh gelas gitu kan. endorse. Juga ada minuman yang supaya nggak merusak kesehatan kita masing-masing. Iya benar. Yang penting ibaratnya sesuatu itu bisa kita lihat manfaatnya ketika kita itu bisa ibaratnya mengatur manfaatnya. Ini duit nih, sama kita punya duit. Kita duit mau bisa jadi manfaat, bisa jadi mudarat. Ibaratnya gini lah. Kita pisau kan. Ada pisau. Itu kan pisau itu ibaratnya itu masih karena benda mati gitu kan. Dia itu bisa dijadikan sebagai hal yang manfaat, bisa juga dijadikan hal yang madorot ataupun bahkan yang enggak dilarang gitu. Cuma pisau kita buat ngiris bawang, itu kan manfaat kan. Nah, beda ketika pisau itu dipakai untuk membunuh orang. Nah, jadi sama-sama pisau. Jadi kita kembali lagi ke konten kita yang tadi membahas ketupat. Nah, apakah itu bertentangan dengan agama? Kalau menurut saya sih enggak ya. Why not? Karena di situ melihat dari nilai-nilai tadi, filosofinya tadi itu kan sebenarnya kan nggak ada yang bertentangan dengan agama. Bagaimana kita meminta maaf, meleburkan dosa kita di hari fitri, kemudian kita memberikan sumbangsih ataupun sodako ataupun zakat kepada fakir miskin, itu kan bahkan malah ajaran agama semua di situ, ya kan? Tapi kadang-kadang memang beberapa disalahartikan, kadang-kadang yang ibaratnya Islam pure, Islam itu nggak ngajarin ketupat, Islam itu nggak ngajarin ibaratnya tradisi yang ada. Nah itu kadang-kadang ada yang mikir seperti itu.
Bahkan kalau sama kita lihat itu kan ya banyak lah dari ya sesama Islam, ada yang seperti itu juga kan. Tuh. Nah, sebelum kita close the door, close ya, tentunya kita akan close. Nah, ya, saya mencoba untuk, bukan saya sih, sebenarnya antum yang mencoba untuk menarik kesimpulan dari kata-kata tadi supaya tidak terjadinya kesalahpahaman dalam pembahasan kita tadi. Monggo, silakan. Intinya gini teman-teman sahabat sosial, bahwa budaya dengan agama itu jangan dipertentangkan sebenarnya. Kalau sama budaya dan agama udah bisa dipersatukan dengan nilai-nilai agama masuk di situ dan budaya itu tetap masuk, itu tidak akan ada perpecahan. Beda ketika salah satunya itu dihilangkan, agamanya sama dihilangkan, budaya aja nih, ngapain agama, apalagi terus apa budaya aja nih, agamanya nggak usah. Nah ini sebenarnya yang menjadi ibaratnya salah satu yang membuat pertentangan. Nah kalau sama budaya dan agama itu bisa bersatu, otomatis kita lihat nilai-nilai yang ada tadi seperti tadi ketupat dan lain sebagainya, itu tentunya akan ada kedamaian di dunia. Seperti itu. Karena budaya setiap daerah itu pasti berbeda-beda. Di Indonesia banyak Jawa, Sunda, Kalimantan, Aceh dan lain sebagainya. Semua kita lihat bukan di Indonesia saja. Indonesia, Malaysia, apalagi di Barat itu budayanya udah berbeda-beda. Tetapi ketika agama itu bisa masuk di budaya itu. Nah, kalau ngomong soal Malaysia, mereka juga ada ketupatnya loh. Karena memang masih Melayu lah, ibaratnya masih Melayu kan. Indonesia sama Malaysia kan masih sesama serumpun lah ibaratnya. Itu masih ada kesamaan. Oke, berarti inti dari pembahasan kita tadi, yang meyakini budaya itu ada, silahkan dikolaborasikan dengan keislaman, dan yang tidak meyakini jangan sampai melukai hati orang yang sudah membangun budaya ini tadi. Nah, mungkin dari sahabat channel tentunya kita akan open close. Sebelum open close pasti saya memberi satu patah kata yang bisa dibilang, kalau ini menginspirasikan kalian, teruslah nonton konten-konten yang bermanfaat, apapun itu kontennya, yang penting bermanfaat untuk diri kalian. Karena percuma ketika kalian megang gadget, HP segala macam, kalian tidak memanfaatkan HP itu dengan sebagaimana adanya HP. Benar. Nah, itu kebanyakan kesalahpahaman orang. Nah, dari konten-konten kami tadi, semoga bagi kalian bermanfaat, dan juga bagi kami sendiri juga mengetahui lebih dalam lagi. Dan jangan lupa komentar untuk konten-konten selanjutnya. Kami akan, kalau misalkan kalian komentar nih, kami pasti akan semangat lagi buat video. Iya. Tapi iya gitu. Teman-teman silahkan sama kita ada tema ataupun hal yang perlu dibahas, terus saja di kolom komentar apa sih yang perlu dibahas gitu ya. Nanti kita cobalah ya, walaupun kita sama-sama belajar, tapi kita coba bedah di ngebacot Soy Channel ini. Nah, ambillah yang baik dari kami dan buanglah yang buruk dari kami sendiri. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan teman-teman. Lebih dan kurang saya, mumpung ini lebaran, mohon maaf lahir dan batin teman-teman Soy Channel tentunya. Mungkin itulah sajalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.